Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elinda Cahyani, kelas 11 MIPA 5 absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan trigonometri. Sebelum saya membahas tentang persamaan trigonometri, saya akan membahas materi prasyaratnya, yaitu sudut istimewa di semua kuadran. Satu putaran penuh 360 derajat akan dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat, termasuk kuadran 1. Dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat, yaitu masuk kuadran 2. Dari 180 derajat sampai 270 derajat, itu masuk kuadran 3. Dari 270 derajat balik ke 0 atau 360 derajat, itu masuk kuadran 4. Maaf, 4. Nilai dari masing-masing kuadran ini, sin, cos, dan tan-nya berbeda. Di kuadran 1, nilai sin, cos, dan tan bernilai positif. Di kuadran 2, hanya nilai sin yang bernilai positif. Di kuadran 3, hanya nilai tan yang bernilai positif. Di kuadran 4, hanya nilai cos yang bernilai positif. Saya mengingat semua ini dengan sebutan semua sinikat tangannya kosong. Mengapa demikian? Karena kuadran 1, semua sin cos tan-nya bernilai positif. Di kuadran 2, sinikat. Mengapa demikian? Karena nilai sin-nya bernilai positif. Dan tangannya, karena nilai di kuadran 3 hanya nilai tan-nya yang bernilai positif. Kosong berarti hanya di kuadran 4 yang cos-nya bernilai positif. Semua sinikat tangannya kosong, itu nilai positif di semua kuadran. Berikutnya yaitu kita akan mencari nilai trigonometri di sudut istimewa di kuadran pertama. Kuadran pertama yaitu masuk dari sudut 0 derajat hingga 90 derajat. Masuk ke sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita ketahui grafik sin itu dari atas turun ke bawah. Jadi grafik sin yang pertama yaitu 0, sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat yaitu naik setengah, dan sin dari 45 derajat itu naik lagi setengah akar 2, dan sin dari 60 derajat yaitu naik setengah akar 3, dan sin dari 90 derajat itu 1. Jadi kita gampang menghafalkan sin dari 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat itu karena naik setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Lalu bagaimana cara mencari cos? Cara mencari cos yaitu gampang banget menghafalnya dengan membalikkan sin. Jadi cos itu kebalikan dari sin. Nilai cos dari 0 derajat yaitu 1. Nilai cos dari 30 derajat yaitu setengah akar 3. Nilai cos dari 40 derajat itu setengah akar 2. Dan nilai dari 60 derajat itu ada setengah. Dan nilai cos dari 90 derajat itu 0. Lalu bagaimana cara mencari tan? Cara mencari tan yaitu gampang banget dengan rumus tan x sama dengan sin x per cos x. Jadi sin per cos. Cara mencari tan 0 derajat yaitu 0 dibagi 1 sama dengan 0. Cara mencari tan dari 30 derajat yaitu setengah dibagi akar 3 yaitu sepertiga akar 3. Dan tan dari 40 derajat yaitu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Dan tan dari 60 derajat yaitu setengah per 3 dibagi setengah yaitu sepertiga. Dan 1 dibagi 0 yaitu tidak terdefinisi.
Contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sin dari 150 derajat sama dengan berapa sin dari 150 derajat? Mari kita cari. Kita lihat dari 150 derajat. Dia termasuk kuadran berapa? Sin 150 derajat ternyata termasuk dalam kuadran 2 karena berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu bagaimana cara mencari sin 150 derajat? Cara mencari sin 150 derajat yaitu 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Mengapa 30 derajat? Karena 150 mencari 180 kurangnya 30 derajat. Lalu bagaimana? Kita lihat 30 derajat dari sin. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi, sin dari 150 derajat jawabannya setengah. Sekian contoh dari saya. Kita lanjutkan dengan mencari identitas trigonometri melalui penjumlahan dan selisih dua sudut. Untuk sin, cos, dan tan, kita mulai dari penjumlahan dua sudut sin. Sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Jadi kalau untuk sin A plus B itu tanda plus dan plus itu tetap sama. Maaf, kurang jelas. Untuk sin A kurang B sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Jadi tetap polanya yaitu sin cos cos sin. Yang kedua untuk cos. Cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Jadi jika tandanya plus kita balik dengan min. Begitupun sebaliknya, jika cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Jadi polanya yaitu cos cos sin sin. Jika tidak berlaku untuk tan A plus B sama dengan tan A ditambah B untuk di atas dan 1 min tan A kali tan B. Dan sebaliknya, tan A kurang B sama dengan tan A dikurangi tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Itulah 6 rumus penting yang harus kita ingat di identitas trigonometri. Sekian presentasi dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.